Hizbullah Lebanon rebut kendali drone Israel. بدون طيران كان يستخدم الاحتلال في التجسس على شعبنا وعلى قياداتنا وعلى رموزنا وعلى مؤسساتنا. ولا تعتقد إسرائيل أن حصول حماس على Media rezim Zionis mengabarkan pasukan Hizbullah Lebanon minggu lalu berhasil merebut kendali pesawat tanpa awak Israel. Pasukan Hizbullah minggu lalu berhasil merebut kendali sebuah drone Israel milik Dewan Lokal Distrik Metula, tulis media Israel. Menurut keterangan media Israel, drone Israel tersebut digunakan untuk mengambil gambar dan pemotretan atas tingkat kerusakan pada sebuah wilayah. Gerakan Perlawanan Islam Lebanon hari Kamis lalu juga merilis foto drone mata-mata Israel yang berhasil direbut pasukan kelompok itu pada tanggal 13 Februari. Dalam kelanjutannya, dukungan terhadap rakyat Gaza, pasukan Hizbullah minggu siang menyerang beberapa posisi pasukan Israel di wilayah-wilayah perbatasan. Pasukan Hizbullah hari Minggu sekitar pukul 14.00 waktu setempat juga menyerang konsentrasi pasukan Israel di sekitar salah satu markas militer rezim ini dengan rudal. Serangan kedua Hizbullah dilakukan pukul 14.45 dengan menargetkan konsentrasi pasukan Israel di distrik Evan Menachem dan menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel. Selain itu, Hizbullah melancarkan serangan terhadap pasukan Israel di distrik Israel Somera Yiron dan wilayah Matlat al-Tihad dan menyebabkan sejumlah korban tewas. Komandannya diserang, Hizbullah tembakan 30 roket ke Israel. Sekitar 30 roket ditembakkan ke Israel Utara di Lebanon dari Kamis malam hingga Jumat pagi. Ini terjadi setelah serangan pesawat nirawak Zionis melukai parah seorang komandan kelompok Hizbullah. Kami dapat memastikan bahwa sekitar 30 roket ditembakkan dari Lebanon menuju wilayah NZ dan juga Dalton di utara Israel, kata militer Israel. Laporan awal menunjukkan tidak ada yang terluka akibat serangan tersebut, lanjut militer Zionis. Sebelumnya, pada Kamis malam, serangan pesawat nirawak tersebut terhadap sebuah mobil di Lebanon Selatan melukai parah seorang komandan kelompok Hizbullah. Demikian disampaikan sumber-sumber di kedua sisi perbatasan. Komandannya tersebut terluka parah dan seorang rekannya juga terluka dalam serangan itu, kata sumber keamanan Lebanon. Militer Israel mengakui bahwa pesawatnya menyerang komandan Hizbullah di Lebanon Selatan, mengklaim bahwa dia terlibat dalam serangan roket lintas batas. Target tersebut terlibat dalam sejumlah peluncuran menuju Kiryat Shmona dan Metula di Israel Utara, kata militer Israel. National News Agency milik pemerintahan Lebanon melaporkan bahwa kendaraan tersebut terbakar setelah terkena rudal yang ditembakkan oleh drone Israel ketika memasuki kota sekitar pukul 16.15. Militer Lebanon telah menutup jalan utama tempat serangan itu terjadi. Sebelumnya, Hizbullah mengatakan pihaknya menargetkan markas brigade di kota perbatasan Israel, Kiryat Shmona, dalam bentrokan terbaru antara kedua pihak. Disebutkan bahwa para milisi mereka menargetkan pangkalan kendali udara Meron dan rudal Rufalat sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap desa-desa dan warga sipil. Militer Israel mengatakan pihaknya berhasil mencegat sasaran udara mencurigakan yang melintasi Lebanon ke Israel Utara. Sejak hari Selasa atau hari setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober yang memicu perang besar di Gaza, Hizbullah telah menargetkan posisi tentara Israel di sepanjang perbatasan untuk mendukung kelompok perlawanan Palestina tersebut. Di pihak Israel, 15 orang tewas di daerah perbatasan utara termasuk 9 tentara dan 6 warga sipil, menurut militer Israel. Aksi saling serang tersebut telah memicu kekhawatiran akan terulangnya perang dahsyat antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2006 yang berusaha dihindari oleh pemerintahan Barat. Apa itu skandal 72 Virgin yang mengguncang militer Israel? Militer Israel telah diguncang skandal saluran Telegram 72 Virgin Uncensored
atau 72 perawan tanpa sensor. Skandal apakah ini? Saluran Telegram 72 Virgin ini adalah saluran yang rutin memposting gambar dan video pembunuhan para warga Palestina di Gaza dengan bahasa yang menghasut. Saluran ini ternyata dijalankan oleh tentara Zionis Israel yang menyimpan dari kode etik pasukan pertahanan Israel. IDF sebelumnya berupaya menjauhkan diri dari keterlibatan saluran Telegram tersebut. Surat kabar Haaretz melaporkan bahwa hasil investigasi menemukan fakta sebaliknya bahwa IDF yang berperan dalam operasi saluran Telegram tersebut. Setelah laporan media itu muncul, IDF akhirnya mengakui bahwa bagian dari internal mereka berada di balik saluran Telegram tersebut untuk halayak atau halayak Israel, di mana menggunakan memposting gambar-gambar warga Palestina yang tewas dan mereka klaim sebagai milisi Hamas untuk mengaruhi opini mengenai perang Gaza. Menurut laporan Haaretz, Departemen Pengaturan IDF yang bertanggung jawab atas perang psikologis terhadap orang asing menciptakan saluran 72 Virgin tanpa izin dan tanpa otoritas. Namun IDF bersikeras bahwa mereka secara tidak ada hubungannya dengan saluran yang dijalankan tentaranya itu. Tidak ada alasan bagi IDF untuk melakukan kampanye pengaruh terhadap warga Israel di Israel, kata IDF. Di saluran tersebut, pengguna memposting jenazah warga Palestina yang diklaim sebagai milisi Hamas yang berlumur darah dengan bahasa vulgar. Anda tidak akan percaya dengan video yang kami dapatkan. Anda bisa mendapat tulang mereka berderak, bunyi postingan itu. Anda harus menonton dengan suara, Anda akan mati tertawa. Lanjut postingan video pada 14 Oktober. Video eksklusif semalam atau selamat malam, jangan lupa share and repost. Bunyi caption video tersebut. Ada juga postingan gambar-gambar pria Palestina yang ditahan pasukan Israel di Gaza dan jasad-jasad yang diklaim tentara Zionis sebagai jasad milisi Hamas dengan keterangan teks yang berbunyi, membasmi kecoa, membasmi tikus Hamas bagaikan keindahan ini. Menurut sumber tersebut, anggota staf secara resmi berwenang untuk mengambil tindakan tersebut. Departemen Pengaturan IDF menurut Haaretz mengawasi kampanye psikologis dan propaganda yang dituju pada musuh dan pemirsa asing. Perang Israel Hamas dan Gaza sejauh ini telah menewaskan hampir 28.000 orang di wilayah tersebut. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Operasi militer Israel telah menyebabkan bangunan tempat tinggal, rumah sakit, dan ambulan di Gaza diserang tanpa pandang bulu. Mahkamah Internasional pada bulan Januari menemukan bahwa Israel masuk akal melanggar konvensi genosida di Gaza.